dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, amin Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari katakan dengan senang hati, dengan senang hati, amin Tuhan, dengan senang jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, amin, haleluya, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
ya Tuhan, untuk memampukan kami semua Tuhan, untuk kami hadir di tempat ini. Boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Allah yang luar biasa. Tuhan, bagi kami Tuhan, semua yang Tuhan yang pelayanan Tuhan, terlebih kami berikan pelayanan musik Tuhan, hamba yang ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat, kami juga yang dalam perjalanan, kau sertai Tuhan. Semua Tuhan boleh di tempat ini, pada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, yang mungkin masih dalam sakit, Tuhan, dalam sendiri Tuhan, boleh memampukan mereka semua Tuhan, untuk minggu-minggu berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah Tuhan ini keraya ini Tuhan, dari awal pertengahan hanya dalam nama Tuhan diselamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak saudara pagi hari ini yang hadir dan bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Bukti nyata kita masih ada karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tu besar, lebih kuat dari dosa. Dia menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
Amin saudara. Karena kasih karunia kita boleh percaya dan hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah kami bersorak. Hey, Allah kami bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Seberapa banyak saudara yang percaya ada kuasa dalam puji-pujian? Boleh angkat tangan. Waktu Paulus dan Silas dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Belenggu-belenggu itu bisa lepas saudara. Kalau kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, masalah kita, penyakit kita, Tuhan bisa selesaikan. Amin. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Allah bangkit bersoraklah.
percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami, Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini. Kami berterima kasih, sungguh bangga kami punya Engkau. Allah yang selalu menjaga kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Terima kasih. Kami hidup karena kami percaya. Kami hidup karena iman kami kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, berharap
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang memberikan kami kemenangan. Dengan iman kami percaya hidup kami ditolong oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan seluruh kami yang hadir pagi hari ini ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang bebas dari belenggu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, firman Allah berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bebas dari belenggu. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita ada di satu keadaan di mana seperti terbelenggu. Kita tidak bebas. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, dikatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak di lingkungan di mana kita tinggal sedang merayakan kemerdekaan. Makanya ada lomba-lomba. Nah, kemerdekaan itu artinya kita bebas dari penjajahan. Nah, di dalam kekristenan juga dikatakan kita telah dipanggil untuk merdeka. Kita tidak lagi terbelenggu. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebebasan itu harganya mahal. Coba kita perhatikan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Ketika merdeka, ada banyak pengorbanan-pengorbanan dari nenek moyang kita, mungkin dari leluhur kita. Bagaimana mereka merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Dan itu bukan sesuatu yang murah. Harganya mahal. Dan di dalam kekristenan, saudara-saudara, kemerdekaan yang kita miliki ini, ketika kita bebas, itu karena pekerjaan dari Tuhan Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib, membebaskan kita dari segala dosa. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, mereka keluar dari Mesir, itu dengan suatu mujizat, tanda-tanda heran yang dilakukan Tuhan lewat Musa. Dan hal itu saudara-saudara terjadi bagi bangsa Israel di mana mereka dibebaskan dari perbudakan. Dan di dalam perjanjian baru saudara-saudara, Tuhan Yesus datang mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita. Kita dibebaskan dari apa saudara-saudara? Ada 3 hal.
yang kita akan perhatikan pagi hari ini. Ada belenggu-belenggu yang mengikat kita. Ada rantai-rantai yang mengikat kita. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dibebaskan. Coba kita lihat dulu saudara-saudara. Di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus diutus untuk membebaskan orang-orang yang tertawan di sini, tertawan oleh dosa. Dan dikatakan orang-orang yang tertindas dibebaskan. Makanya saudara-saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan sampai masih ada yang membelenggu kita. Yang pertama saudara-saudara, yang membelenggu kita, coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang pertama yang membelenggu kita adalah dosa. Dosa di dalam bahasa Yunani memakai kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai satu sasaran, tidak tepat sasaran. Dan itu yang membelenggu anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara-saudara. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, ketika kita ada di dalam Tuhan, anak itu sudah memerdekakan kamu. Mari katakan kepada diri saudara, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa saudara-saudara? Dosa kadang-kadang mengejar kita, kadang-kadang mengintimidasi kita, saudara-saudara. Kamu berdosa, kamu bersalah, kamu sudah berbuat ini. Itu iblis, saudara-saudara. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, jangan sampai kita diperhamba, diperbudak lagi oleh dosa, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salib Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan oleh pekerjaan daripada salib, membebaskan dari dosa kita, sehingga hati nurani kita tidak tertuduh lagi. Iblis, saudara-saudara, bekerja dalam pikiran kita. Dia mulai bekerja, dia mulai mengingatkan dosa-dosa kita. Tapi saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah katakan, kita sudah dibebaskan. Amin. Jangan sampai terbelenggu lagi. Nah saudara-saudara, dosa kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak sadar, saudara-saudara. Coba kita perhatikan Mazmur 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 19 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan begini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
Ini saudara-saudara, Daud katakan. Dan di ayat 14, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Daud, saudara-saudara, dia berkata, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kenapa, saudara-saudara? Dosa sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa jatuh, sehingga kemuliaan daripada manusia itu hilang karena dosa. Makanya Alkitab katakan, dosa itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Yesus datang membebaskan kita dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin saudara berkata, saya tidak berdosa, saya tidak melakukan kejahatan. Tetapi ada dosa yang berbahaya sekali, saudara-saudara, yaitu dosa kesombongan. Kesombongan juga yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan saudara-saudara, bahaya sekali ini. Karena kadang-kala tanpa kita sadari, kita mulai membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa diri istimewa, merasa diri paling hebat. Dan ini saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita sadar. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita sadar sungguh-sungguh supaya kita terlepas dari belenggu dosa ini. Saudara-saudara, mungkin ada ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan yang mengikat kita, sehingga itu, saudara, sering saya katakan, itu menghalangi berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Ada dosa-dosa yang kita pelihara, ada dosa-dosa yang kita jaga terus. Saudara, Tuhan mau membebaskan kita pagi hari ini. Amin. Tuhan mau melepaskan kita supaya kita bebas, supaya kita merdeka. Ketika kita memuji Tuhan, ada kebebasan. Ketika kita menyembah Tuhan, hati kita bebas. Kita tidak terintimidasi dengan dosa. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini yang pertama, membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus datang membebaskan kita dari belenggu dosa. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14 ada, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang kedua, saudara-saudara, bebas dari segala kutuk. Makanya di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Ada kutuk-kutuk mungkin yang diucapkan oleh orang kepada kita, mungkin yang diucapkan oleh orang tua kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Kita tidak tahu, saudara-saudara, apa yang dilakukan mungkin generasi kita sebelumnya. Ada kutuk-kutuk yang diucapkan. Tapi pagi hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara akan sudah dibebaskan dari kutuk itu. Amin. Makanya saudara-saudara, semarah-marahnya kita,
Jangan sampai ada kata kutuk keluar dalam diri. Semarah-marah kita, mari kita kuasai mulut kita ini. Supaya tidak ada kata-kata kutuk. Dan itu akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini, jangan jaga mulut kita. Jaga ucapan kita. Supaya tidak mengeluarkan kata-kata kutuk itu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjanjian baru, kata kutuk ditulis 12 kali. Yang paling banyak itu di dalam perjanjian lama, 150 kali. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan, di situ ada ucapan berkat, ada kutuk. Nah ketika kita melanggar firman Allah, dalam Taurat, kutuk saudara-saudara. Tetapi Yesus katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Dia sudah membebaskan kita dari kutuk. Kematian Yesus di atas kayu salib menyelesaikan segala kutuk. Oleh sebab itu jangan kita diperhamba lagi oleh segala kutuk. Pagi hari ini saudara putuskan, saya sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Nah saudara-saudara, kita perhatikan juga, ada belenggu-belenggu lagi dari selain daripada kutuk ini, saudara. Belenggu-belenggu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita pernah memegang sesuatu yang tidak baik. Memegang tentang kalau di daerah saya saudara-saudara ada opo-opo, ada apa namanya, sesuatu yang untuk membela diri. Nah saudara-saudara, Tuhan mau melepaskan kita. Amen. Nah ada juga banyak sekali kutuk-kutuk itu dengan berbagai macam cara. Coba perhatikan Galatia 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan begini saudara-saudara. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi kita ada kuk perhambaan, saudara-saudara. Jangan lagi ada kuk yang mengikat kita. Kuk ini, saudara-saudara, bicara tentang sesuatu yang di luar Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya jangan lagi percaya, saudara-saudara, ramalan yang biasanya anak-anak muda dulu ya. Oh, bintang ini, bintang 7, bintang apa, saudara-saudara. Itu sesuatu yang iblis, saudara-saudara, dia pintar menyerupai. Seakan-akan itu terjadi. Kita percaya itu, saudara-saudara. Apalagi? Feng Shui apa? Feng Shui. Oh ini. Saudara-saudara, roh-roh itu yang terkadang menguasai kita. Yang akhirnya membuat kita terhambat. Tidak bebas di dalam Tuhan. Padahal firman Allah dengan jelas katakan bahwa kita sudah dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Tidak ada lagi kuk. Haleluya. Kita harus tolak semuanya yang tadi itu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menjadi orang yang merdeka, saudara-saudara. Sekalipun saudara-saudara, Indonesia sudah merdeka berapa tahun, tapi kita lihat banyak juga yang belum merdeka betul-betul. Tapi saudara-saudara, kita di dalam Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, bebas dari belenggu ketakutan. Pertama, belenggu dosa, kutuk, kita sudah bebas, saudara-saudara. Yang ketiga, ketakutan. Dan seringkali kita terbelenggu dengan ketakutan. Takut untuk masa depan. Takut karena kita ada sakit penyakit. Takut karena kita gagal.
dan lain sebagainya, saudara. Ada ketakutan yang membuat kita tidak bebas, saudara. Sehingga dulu penyakit itu belum muncul ya. Sekarang banyak sekali. Bahkan kakak saya sendiri alami, saudara. Itu anxiety. Sudah tahu anxiety? Hah? Anxiety. Ya, betul. Betul Pak Ria. Saya yang salah ngomong. Nah, tapi tujuannya sama ya. Nah itu apa namanya itu? Ketakutan. Kadang-kala itu muncul tiba-tiba. Sampai suatu ketika orang tua saya telepon, ini coba saya juga belum pulang-pulang, minta supaya saya temani dia. Mau keluar kamar sudah takut, sudah. Mau pergi kemana dia ketakutan. Nah saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan. Nah ketakutan dapat membelenggu kita. Kita tidak bebas. Kita terbelenggu dengan ketakutan. Apakah manusia itu tidak bisa takut? Takut, saudara-saudara. Elia, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ketika seorang yang bernama Isabel datang mengancam Elia. Elia atau Elisa? Hah? Elia. Kan kadang-kala ini dua ini saya sebut kadang-kala Elia, Elisa, padahal Elia. Nah saudara-saudara, dia pernah mengalami ketakutan. Nah, mari kita lihat aja saudara. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Kita lihat mulai ayat yang pertama. Ini ketakutan saudara. Kita wajar saudara, orang mengalami ketakutan. Seorang nabi yang besar saja dia alami ketakutan. Mulai ayat pertama. 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sampai di situ dulu, saudara-saudara. Elia sebelum itu saya pernah khotbahkan ini. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal dengan mujizat dari Tuhan. Ada tantangan. Siapa yang ada api di persembahan mereka menantang. Dan saudara-saudara, persembahan daripada Elia itu dia siram dengan air, ada korban juga. Tapi ketika dia menyembah kepada Tuhan, api dari langit turun, membakar mesbah korban bakaran. Dan dia menang, saudara-saudara. Tapi ketika di ayat pasal 19 di sini sudah Ahab datang dan Isabel datang suruh-suruhannya untuk membunuh Elia. Dan Elia, saudara-saudara, dia mengalami ketakutan. Saudara-saudara, terkadang kita alami ketakutan. Takut. Tapi kita perhatikan Nabi besar ini. Coba lihat efek dari ketakutannya dia, ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Saudara, kalau dia mengalami ketakutan, kadang kala orang jadi bingung. Elia ini masuk, dia berjalan sendiri ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, dia jalan terus. Lalu dia duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian apa saudara-saudara? Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, tekanan yang begitu berat dialami oleh Elia. Dia katakan, cukuplah Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara mungkin pernah alami pengalaman ini. Ada tekanan, ada pergumulan yang berat. Sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan cukup Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Elia yang besar, nabi yang besar, dia alami ketakutan. Bahkan dia ingin bunuh diri, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Tuhan baik. Amin. Ayat yang kelima, Tuhan kirim malaikat datang. Saudara, ada berapa banyak kita mengalami tekanan, pergumulan yang berat. Ada suara Tuhan kadang-kala datang dalam hidup kita, jangan lakukan itu. Ada suara Tuhan kadang-kala berkata, sudah, berserah sepenuhnya kepada. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ini saudara-saudara luar biasa. Ketika dia tidur, malaikat Tuhan datang dan berkata, bangun, makan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kala kita diperhadapkan oleh ketakutan. Tapi jangan sampai kita seperti Elia ini. Tuhan akan bebaskan kita dari belenggu ketakutan. Ayub katakan, Ayub juga saudara-saudara, walaupun pada mulanya dia kuatnya, tapi Ayub pasal 3, coba perhatikan Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat 25, apa yang dikatakan Ayub, saudara-saudara. Dan ini jadi pelajaran juga kepada kita pagi hari ini. Ayub pasal 3 ayat 20. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Makanya saudara-saudara, pernah saya baca satu artikel. Ketakutan tidak akan terjadi. Berapa persen, saudara-saudara? Itu hanya karena intimidasi dalam pikiran kita. Tapi saudara-saudara, apa yang kita takutkan, itu yang menimpa. Itu Ayub, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, di dalam hidup kita, kadang-kala kita diproses Tuhan. Dan Tuhan proses Ayub sampai di mana? Titik di mana dia harus bebas dari ketakutan dan menyerahkan ketakutannya itu kepada Tuhan. Amin. Saudara, sakit penyakit saudara, pergumulan saudara, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini ketakutan saya, ini masalah saya, ini sakit penyakit saya serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Amin. Ayub, ketika dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, Ayub 42 ayat yang kedua, Tuhan pulihkan dia. Dan dia berkata, Tuhan tahu rencananya. Rencana Tuhan bagi Ayub. Saudara, mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara-saudara. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin berserah kepada Tuhan. Pergumulan yang saudara hadapi, bukan saja soal ekonomi, bukan saja soal hari-hari saudara, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Segala sakitmu, segala pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan ada rencana. Ternyata saudara, Ayub katakan Tuhan punya rencana. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Coba Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan begini. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa saudara-saudara? Tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika kita serahkan sepenuhnya masa depan anak-anak kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan,
Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Saudara-saudara, saya sangat senang sekali bersuka cita, saudara-saudara. Pak Agus boleh ibadah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Saya sendiri menyaksikan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya katakan kepada Ibu, Tuhan punya rencana buat Pak. Amin. Amin. Dia boleh datang. Boleh datang beribadah. Secara manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makan aja sudah susah ya. Tapi Tuhan tolong. Amin. Saya berdoa saudara-saudara supaya saudara semua sehat, kuat, diberkati. Dan kalau saudara-saudara melihat mujizat Tuhan, jangan berhenti cari Tuhan. Cari Tuhan terus. Sampai waktunya Tuhan mencurahkan berkat bagi kita. Banyak saudara-saudara saya sudah perhatikan, saya sudah lihat sendiri orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Kita harus semakin setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara, Daud pun pernah alami ketakutan. Daud, seorang raja saudara-saudara. Apa yang dikhawatirkan oleh Daud? Apa yang ditakutkan oleh Daud? Dia raja. Di belakangnya ada pahlawan-pahlawan, ada prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Bahkan secara materi dia tidak kekurangan. Tapi dia alami ketakutan juga, saudara. Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang ayat yang keempat dan yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Waktu kita takut, saudara mungkin alami ketakutan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Perhatikan baik-baik saudara. Sepanjang ayat 6, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa demi murka-Mu ya Allah. Ayat 9. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Saudara, ketika saudara berdoa, air mata saudara ditampung dalam kirbat-Nya Tuhan. Amin. Saudara menangis di hadapan Tuhan. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ingat baik-baik. Air mata kita, segala apa yang kita doakan, Tuhan sudah daftar, ada di dalam listnya Tuhan. Dan ada waktunya Tuhan menjawab doa kita satu persatu. Amin. Satu-satu. Ada saatnya Tuhan jawab semuanya, puji Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan kita satu-satu supaya apa? Kita lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab semua, kita bisa mungkin berkata, sudah, Tuhan sudah jawab. Akhirnya kita mulai jauh dari Tuhan. Tuhan jawab itu. Bahasa Inggris bilang one by one. Amin. Satu demi satu. Tuhan jawab doa kita. Apakah saudara sudah alami hal itu? Saya percaya sudah alami. Saya juga alami. Satu demi satu. Tuhan jawab. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan jawab. Berdoa lagi. Tuhan tolong. Makanya jangan berhenti berdoa. Terus berharap kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 3 belenggu ini saudara.
yang mengikat anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tapi saya berdoa supaya pagi hari ini kita dibebaskan oleh darah Yesus. Ada perjamuan kudus di sini, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan bebaskan aku dari belenggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mau umatnya menikmati kebebasan. Makanya di dalam ayat pokok kita tadi, di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-16, kita sudah dimerdekakan. Ayat yang ke-13 tadi, ayat pokok tadi kita saudara, Galatia pasal 5 ayat 13, kita dipanggil, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Ini saudara-saudara, peringatan Tuhan kepada jemaat di Galatia, kamu sudah merdeka. Pergunakan kemerdekaan itu baik-baik, jangan pergunakan untuk kesempatan berbuat dosa. Tapi firman Allah katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini. Kita sudah merdeka. Saudara, jangan sampai ada yang mengikat kita. Jangan sampai ada yang orang, kalau coba kita lihat bangsa yang sedang terjadi peperangan, pasti ada ketakutan di situ, ada kecemasan di situ, tidak ada kebebasan, mereka tidak bisa ke sekolah, tidak bisa berbuat pekerjaan, tidak bebas. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur, kita sudah di Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kita juga dalam hal rohani, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati perjamuan asa yang kudus kepada yang sudah dipercayakan untuk melayani, bertugas, boleh mempersiapkan diri. Kita nyanyi dulu, kemudian kita menyembah Tuhan, dan kita merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan tadi lagu sebelum firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita terus dalam penyembahan, saudara. Dalam hadirat Tuhan. Saudara berkata dalam diri saudara, puji Tuhan, saya sudah dibebaskan dari dosa. Saya sudah dibebaskan dari kutuk. Mungkin ada kutuk-kutuk yang disampaikan orang kepada saudara, yang disampaikan orang tua kepada saudara. Saudara, pagi hari ini imani, saya sudah dibebaskan. Mungkin saudara ada ketakutan-ketakutan yang menimpa saudara. Pagi hari ini, percayalah, Tuhan sudah bebaskan itu. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Ya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Amin.
dipisahkan. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita sudah bebas dari dosa oleh karena pekerjaan salib Kristus. Ada kutuk-kutuk juga, kita sudah dibebaskan. Saudara mengalami ketakutan pagi hari ini, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan masalah saudara. Firman Allah katakan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara engkau. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, masalahmu kepada Tuhan, pergumulanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan satu-satu. Tuhan akan selesaikan pergumulan kita, asalkan kita tetap setia dan percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Proses itu untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang menyerahkan sepenuhnya, total hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Haleluya. Mari kami dengan iman, saudara, dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Kita terima sekarang janji Tuhan, kemenangan. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang, nyanyi dengan iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jika sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani dengan tulus, maju ke depan. Ya, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku. Kami bersepakat, kami sepakat suami istri, kami sepakat keluarga, kami akan terima kemenangan. Kemenangan dari ku terima sekarang. Dengan iman kami percaya, kami terima kemenangan. Kemenangan darimu. Haleluya. Kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Kami punya iman. Kami bersepakat saat ini Tuhan. Kami sudah terima kemenangan. Kami sudah terima kesembuhan. Kami sudah terima berkat. Kami sudah terima pertolongan. Kami sudah terima mujizat. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami sudah dibebaskan. Tidak ada lagi belenggu yang mengikat kami. Segala yang mengikat kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya pengorbanan di atas kayu salib. Saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan suci dan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk melayani pekerjaan yang kudus dan mulia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Aku punya Tuhan yang besar. anggur, saudara bisa mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus kita pagi hari ini. Mari
sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, perjamuan kudus adalah suatu tanda bagi kita, suatu peringatan bagi kita untuk mengingat akan cinta Tuhan, untuk karya Yesus di atas kayu salib yang sudah membebaskan kita, yang sudah memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Sebelum kita akan makan dan minum, kita dengar firman Allah. Saudara bisa mengangkat hosti dengan tangan kanan. Kita dengar dulu firman Allah baru kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Tangan kiri saudara bisa saudara taruh di dada saudara. Kita angkat. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tubuh dan darah Yesus sudah menyatu di dalam tubuh kita. Dan ada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
sudah menegur kami, Engkau sudah menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari seminggu Tuhan kami ada kesibukan, kami ada keperluan Tuhan. Tapi di pagi hari ini ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberi kesempatan yang indah ya Bapa untuk kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk mengingat Engkau, untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan-Mu yang indah ya Tuhan. Perjamuan yang kudus ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang Bapa, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau limpah-limpahkan berkat Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan ya Bapa. Engkau kuat-kuatkan hamba ya Bapa. Engkau kuat-kuatkan hamba-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, tapi yang kita tahu Tuhan, mereka selalu ingat kepada hamba-Mu ya Bapa. Amin. Semoga kita kami semua semakin setia Tuhan dalam melayani kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu untuk pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, biarkanlah ajari kami memberi dari ketidakpunyaan kami Tuhan, bukan dari kelebihan kami, tapi belajar memberi dari kekurangan ya Bapa. Karena janda Farisi mereka memberi dari kekurangan Tuhan, bukan dari kelebihan mereka, tapi mereka tetap belajar memberi ya Bapa. Ajari kami seperti itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati pada pagi hari ini, Kau berkati, Kau sucikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih supaya menjadi rema, kekuatan dan pelajaran buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Esther serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Delapan pagi hari, saya berganti malam aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Delapan pagi hari, saya berganti malam aku diberkati. Aku diberkati.
setiap persembahan dan Bapak Ibu yang sudah mengembalikan